sebelum membahas mengenai auditing berbasis teknologi, apa sih sebenarnya auditing itu dan apa itu teknologi informasi? Jadi, menurut Mulyadi dan Kanaka, auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh bukti secara objektif mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kriteria yang sudah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Sedangkan teknologi informasi sendiri menurut para ahli, salah satunya adalah Hack dan Ken mengatakan bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Secara umum ialah studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi perangkat keras dan aplikasi perangkat lunak. Apa itu audit sistem informasi? Audit sistem informasi atau Information System Audit disebut juga dengan EDP Audit atau Electronic Data Processing Audit atau Computer Audit, merupakan suatu proses yang mengumpulkannya data dan dievaluasinya bukti untuk menetapkan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi sudah diterapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang sudah sepadan, seluruh aktifan dilindungi dengan baik atau disalahgunakan dan juga terjamin integritas data, keandalan dan juga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan informasi berbasis komputer. Audit sistem informasi sendiri memiliki tujuan yang dikelompokkan ke dalam dua aspek utama dari ketatakelolaan IT, yaitu yang pertama ada performance atau kesesuaian dan yang kedua ada performance atau kinerja. Lima teknik audit berbantuan komputer. Yang pertama, Integrated Test Facility. ITV atau Integrated Test Facility digunakan untuk menguji sistem aplikasi dengan tes pada saat komputer mengoperasikan kegiatan rutin pada organisasi atau perusahaan yang diaudit. Contohnya, seperti transaksi-transaksi pengajian untuk karyawan fiktif diproses secara bersamaan dengan transaksi-transaksi pengajian yang aksa. Yang kedua, proses tracing software dapat menjadi suatu cara untuk identifikasi program modus fraud yang tidak tertangkap dengan metode tes big data. Region transaction juga dikenal dengan istilah snapshot approach. Jadi, metode paging and tracing ini dilaksanakan dengan menambahkan kode atau elemen data tertentu pada data yang ada. Kemudian diamati, dianalisa, dan ditentukan apakah mekanisme sistem komputerisasi sudah berjalan baik. Yang ketiga, teknik embedded audit models atau sering juga disebut dengan istilah audit books adalah teknik audit yang menggunakan model program yang disisipkan atau diletakkan ke dalam program aplikasi dengan tujuan untuk memantau dan menghimpun data untuk tujuan pemeriksaan. Pada saat transaksi memasuki komputer, transaksi ini diedit dan diproses oleh program aplikasi. Pada saat yang sama, transaksi dicek oleh modul audit yang terpasang di dalam program. Jika transaksi itu benar, maka transaksi itu dipilih oleh modul bersangkutan dengan salin pada log audit yang sering disebut SCRAF atau System Control Audit Review File. Secara periodik, isi log itu dicetak untuk diteliti oleh auditor. Selanjutnya, mapping adalah teknik audit perbantuan komputer yang digunakan dengan cara seolah-olah membuat pemetaan terhadap suatu program yang sedang dijalankan sehingga dapat diketahui bagian-bagian mana yang berfungsi sesuai dengan spesifikasinya dan bagian mana yang mungkin merupakan sisipan karena tidak sesuai dengan spesifikasinya. Yang terakhir yaitu job atau data analisis. Pada instalasi komputer informatif, biasanya layanan digunakan secara patungan atau sharing oleh berbagai unit dan berbagai sistem aplikasi yang diimplementasikan pada organisasi tersebut.
Pada instalasi ini hanya terdapat satu central processing unit, tetapi user atau pemakainya mungkin puluhan, bahkan bisa mencapai ratusan orang pada saat yang bersamaan. Sementara itu, pada jenis mesin tersebut, computer time cost relatif tinggi karena harga investasi serta biaya operasional atau konsumsi sumber daya sangat mahal. Jenis-jenis audit sistem informasi dibagi menjadi dua, yaitu audit laporan keuangan dan audit operasional. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta tidak menyalahi uji material. Yang kedua, audit operasional atau audit terhadap aplikasi komputer sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, audit setelah implementasi. Auditor memeriksa apakah sistem-sistem aplikasi komputer yang telah diimplementasikan pada satu organisasi perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan penggunaannya dan telah dijalankan dengan sumber daya. Yang kedua, audit secara bersama. Auditor menjadi anggota dalam tim pengembangan sistem. Mereka membantu tim untuk meningkatkan kualitas pengembangan sistem yang dibangun oleh para sistem analis, desainer, dan programmer, dan akan diimplementasikan. Dalam hal ini, proyek dan manajemen sebagai quality assurance. Dan yang terakhir, audit secara bersama-sama. Auditor mengevaluasi kinerja unit fungsional atau fungsi sistem informasi, apakah telah dikelola dengan baik, apakah dikontrol dengan baik, dan secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik, apakah sistem komputer telah dikelola dan dan dioperasikan dengan baik. Dalam mengaudit sistem komputerisasi yang ada, audit ini dilakukan dengan mengevaluasi pengendalian umum dari sistem-sistem komputerisasi yang sudah diimplementasikan pada perusahaan tersebut secara keseluruhan. Audit sistem informasi merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu. Yang pertama adalah auditing tradisional, merupakan ilmu yang hanya berfokus pada pengendalian laporan keuangan dengan pendekatan kepatuhan hukum, serta memberikan pengetahuan dan pengalaman teknik pengendalian internal di sebuah sistem informasi. Yang kedua adalah informasi sistem manajemen, adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Yang ketiga adalah computer science, adalah pengetahuan teknik mengenai ilmu komputer, sangatlah penting agar menghasilkan kemampuan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk safe aset, integritas data, efisien, dan efektivitas. Yang keempat, behavioral science, kegagalan penerapan sistem informasi berbasis komputer di banyak organisasi seringkali terjadi karena masalah perilaku organisasi yang sering diabaikan oleh pengembangan sistem. Ada 3 aspek kata kunci pengendalian. Yang pertama, ada pengendalian adalah sebuah sistem. Dengan kata lain, terdiri dari sekumpulan komponen yang saling berelasi yang berfungsi secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu maksud atau tujuan. Yang kedua, ada keabsahan atau kebenaran dari suatu kegiatan. Keabsahan kegiatan dapat muncul jika tidak ada otorisasi, tidak akurat, tidak lengkap, redundansi, tidak efektif, atau tidak efisien pemasukan data ke dalam sistem. Dan yang terakhir, ada pemeriksaan digunakan untuk mencegah, mendeteksi, atau mengoreksi kejadian atau peristiwa yang tidak sesuai aturan hukum. Kategori audit sistem informasi dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu yang pertama ada pengendalian aplikasi atau application control, bertujuan untuk memastikan bahwa data diinput secara benar ke dalam aplikasi, diproses secara benar,
dan terdapat pengendalian yang memadai atas output yang dihasilkan. Dan yang kedua yaitu ada pengendalian umum atau general control. Tujuan pengendalian umum lebih menjamin integritas data yang terdapat di dalam sistem komputer dan sekaligus meyakinkan integritas program atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data.